Halo semuanya, perkenalkan, saya Maria Goretti Rina Ambarwati, mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai masalah yang sedang terjadi di Indonesia. Kita semua tahu bahwa saat ini dunia sedang mengalami pandemi virus corona atau sering disebut dengan pandemi COVID-19. Di Indonesia sendiri, virus corona terkonfirmasi masuk pada bulan Maret tahun 2020. Nah, sejak saat itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan-kebijakan guna mencegah penyebaran virus corona. Sampai saat ini pun, virus corona masih menjadi pandemi di negara Indonesia. Bahkan, kasus penyebarannya mencapai 1,92 juta kasus per tanggal 14 Juni 2021. Nah, oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan guna mencegah penyebaran virus corona tersebut. Nah, adapun beberapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia diantaranya yaitu adalah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar secara lokal, dan PSBB tersebut pertama kali diterapkan di ibu kota Jakarta pada bulan April selama 2 minggu. Kemudian ada himbauan WFH atau work from home atau bekerja dari rumah. Dan selanjutnya ada belajar secara daring, yang artinya pelajar dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi melaksanakan pembelajaran secara online dari rumah masing-masing. Kebijakan-kebijakan tersebut tentu memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat dari berbagai aspek, mulai dari pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Nah, pengaruh tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sendiri. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Nah, pengaruh positif dari adanya pandemi COVID-19 di Indonesia sendiri diantaranya adalah kita dapat semakin meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melakukan ibadah di rumah masing-masing sesuai dengan kepercayaan. Kemudian dapat menjalin kedekatan dengan anggota keluarga dan dapat menikmati waktu di rumah dan sebagainya. Sedangkan untuk pengaruh negatifnya diantaranya yaitu banyak masyarakat kehilangan pekerjaan akibat adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran. Yang kedua, menurunnya omset pendapatan di kalangan pemilik usaha. Kemudian, melemahnya perekonomian masyarakat yang menyebabkan sulit terpenuhinya kebutuhan pokok sehari-hari. Kemudian, terdapat jumlah kematian di usia produktif yang meningkat, dan jumlah kematian tenaga kesehatan profesional juga meningkat. Nah, pengaruh-pengaruh negatif dari adanya pandemi COVID-19 tentu akan menjadi beban pikiran bagi yang mengalami, mulai dari masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan pemilik usaha yang mengalami penurunan omset, pasti akan mengalami beban pikiran karena perekonomian mereka melemah dan sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu, adanya kematian di usia produktif dan kematian tenaga kesehatan akan memberi kesan duka bagi keluarga yang ditinggalkan. Belum lagi jika korban yang meninggal merupakan tulang punggung keluarga.
maka dari itu pasti akan meninggalkan tanggungan yang berat bagi keluarga yang ditinggalkan. Nah, dari penjelasan dan uraian di atas, adanya pandemi COVID-19 telah memberikan banyak perubahan bagi kehidupan manusia. Perubahan tersebut terjadi pada banyak aspek kehidupan, sehingga masyarakat pun perlu menyesuaikan diri atau beradaptasi kembali dengan adanya perubahan kehidupan akibat adanya pandemi sekarang ini. Penyesuaian diri atau adaptasi tersebut dimaksudkan agar masyarakat dapat terlindungi dari penyebaran infeksi virus corona. Selain itu, juga dapat bertahan dalam kondisi yang pahit yang menekan seperti saat ini. Bentuk-bentuk adaptasi tersebut diantaranya adalah yang pertama, dengan menaati kebijakan pemerintah. Yang kedua, tetap berdiam dan melakukan aktivitas di rumah jika tidak ada keperluan mendesak yang mengharuskan untuk keluar rumah. Dan yang ketiga, tetap mematuhi protokol kesehatan saat berpergian keluar rumah. Nah, protokol kesehatan sendiri yang telah ditetapkan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia saat ini dikenal dengan istilah 5M. Protokol kesehatan 5M sendiri terdiri dari memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Selain itu, jika mengalami gejala COVID-19 seperti meningkatnya suhu tubuh, demam, flu, batuk, sakit kepala, dan sesak nafas, masyarakat diharapkan untuk beristirahat di dalam rumah dan membatasi interaksi dengan orang lain, serta mengupayakan kesembuhan bagi dirinya sendiri dengan cara mengonsumsi makanan bersih dan bergizi serta mengandung vitamin yang tinggi. Namun, apabila dalam beberapa hari orang yang mengalami gejala tersebut tidak juga sembuh, maka orang tersebut wajib melakukan tes COVID-19 untuk mengetahui apakah orang tersebut telah terinfeksi virus corona atau hanya mengalami flu biasa. Jenis tes COVID-19 sendiri memiliki beberapa macam, di antaranya yaitu tes PCR, TCM atau swab, rapid antigen, serta rapid antibody. Nah, bentuk-bentuk adaptasi saat pandemi COVID-19 yang telah diuraikan sebelumnya merupakan penerapan dari ilmu resilient dalam psikologi positif. Dalam bahasa Indonesia, resilient ini diartikan sebagai ketahanan. Resilient atau ketahanan sendiri merupakan adaptasi dan perilaku yang bersifat positif. Adaptasi dan perilaku yang bersifat positif tersebut adalah hasil dari perkembangan menuju ke hal yang lebih baik. Perkembangan tersebut akan menghasilkan pencapaian tertentu pada berbagai aspek kehidupan. Adaptasi resilient ini dapat dijabarkan sebagai bagaimana seorang individu bisa berkembang dan tetap bertahan sesuai dengan tuntutan pada berbagai jenis ancaman dan bahaya terhadap fungsi dan perkembangan individu tersebut. Nah, kemudian pada materi ini saya menjelaskan
mengenai ilmu resilient yang diterapkan untuk bertahan hidup dengan segala ancaman dan pengaruh di tengah pandemi COVID-19. Dalam ilmu resilient ini terdapat beberapa strategi untuk memupuk resilient tersebut. Strategi tersebut diantaranya adalah yang pertama, strategi yang berfokus pada resiko. Dalam kasus COVID-19 saat ini, strategi yang berfokus pada resiko dilakukan untuk mengurangi dan menekan semakin luasnya penyebaran virus corona yang menjangkit masyarakat Indonesia. Yang kedua, strategi yang berfokus pada aset. Strategi yang berfokus pada aset ini dilakukan untuk melindungi masyarakat Indonesia dan tenaga kesehatan agar tidak terpapar virus corona, yang mana masyarakat Indonesia dan tenaga kesehatan merupakan aset negara. Dan yang ketiga, strategi yang berfokus pada proses. Strategi ini dilakukan dengan mengupayakan terlaksananya kebijakan dan himbauan pemerintah agar dapat terlaksana dengan sebaik mungkin untuk mencegah penyebaran virus corona. Semua strategi tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui penerapan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan saat ini, serta melalui himbauan-himbauan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan saat beraktivitas di masa new normal. Nah, sekian penjelasan saya mengenai resilient di tengah pandemi COVID-19. Semoga materi yang saya sampaikan melalui video ini dapat bermanfaat dan dapat menyampaikan himbauan untuk tetap menjaga protokol kesehatan bagi rekan-rekan yang telah menyaksikan video ini. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.